Ustadz Umar ini masih punya orang tua ya? Masih ada orang tua. Oh, kalau nggak salah namanya Kiai Jibril ya? Benar. Oh, itu yang punya pesantren besar itu. Oh, Anda anaknya. Saya anak. Oh, berarti Anda sudah buka praktek juga? Sudah banyak. Oh, banyak pasiennya banyak yang datang ke sini. Banyak. Konon katanya artis-artis juga Ustadz sini. Artis, pejabat semua itu pada datang ke sini. Oh, datang ke sini. Benar. Konon katanya Ujang Bustami juga pernah datang ke sini ya? Pernah. Baru itu. Dia itu saya injak dia. Siapa? Ujang Bustami diinjak-injak? Ya. Pas datang sini, Oh, langsung Ustadz ini. Oh. Injok-injok dia. Oh. Soalnya dia nantangin. Oh, diinjak-injak. Ngapain lu sini? Udah nantangin. Langsung diinjok sama Ustadz. Langsung kabur. Oh. Iya saya. Oh, kabur. Kabur dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah perjuangan Ustadz Kang Ujang Bustami, dan semoga keberkahan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Kisah ini adalah ketika Kang Ujang ingin menghentikan sepak terjang Gus Umar, seorang putra kiai besar yang melakukan praktek menyesatkan. Gus Umar dengan nama besar ayahnya membuka praktek pengobatan dan konsultasi, dan kemudian memeras para pasien tersebut dengan caranya. Banyak artis yang sering berkonsultasi kepada Gus Umar agar mendapatkan kesuksesan. Dan yang mencengangkan adalah klaim Gus Umar yang mengatakan bahwa ketika Kang Ujang Bustami ingin menghentikan praktek pengobatannya, Kang Ujang dihajar dan diinjak-injaknya. Lalu apakah yang akan dilakukan Kang Ujang Bustami untuk menghentikan Gus Umar yang sangat sombong dan raja tega itu? Silahkan disimak kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustami dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Allahumma sholli على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustami yang berbahagia. Kisah ini berawal dari seorang warga yang datang bercerita kepada Kang Ujang Bustami bahwa di daerahnya ada seorang hebat anak kiai yang memiliki pesantren besar yang melakukan praktek konsultasi dan pengobatan. Orang tersebut adalah Gus Umar, yang diyakini melakukan perbuatan menyimpang dengan praktek pengobatannya itu. Warga tersebut bercerita bahwa dengan nama besar yang disandang oleh ayahandanya, dia mengenalkan dirinya sebagai orang yang hebat, yang bisa membantu setiap permasalahan orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan dia juga mengaku bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh medis. Dan dengan nama besar nasabnya, itulah Gus Umar kemudian mudah untuk dikenal banyak masyarakat. Bahkan, banyak yang kemudian mencoba untuk datang kepadanya. Awalnya Gus Umar ini diketahui memang mampu membantu menyelesaikan permasalahan banyak orang. Sehingga banyak yang kemudian percaya dan pasiennya pun datang dari mana-mana. Termasuk juga para artis yang ingin bisa lebih melejit karirnya. Dan sebab itu pula, dia kemudian mengajak para santrinya untuk membantu profesinya itu. Akan tetapi, setelah beberapa waktu kemudian, hal-hal menyesatkan kemudian sering terdengar dalam praktek dari Gus Umar ini. Ada banyak pasien yang kemudian bercerita, Gus Umar ini sepertinya juga melakukan praktek perdukunan. Dia bisa memberikan pengasihan, penglarisan, ilmu pelet, bahkan hingga melakukan kirim santet.
Dan berjalannya waktu, kini Gus Umar dikenal sebagai ustadznya para artis. Karena banyak artis perempuan yang kini sering datang kepadanya. Dan dari banyak artis itu, tidak sedikit yang kemudian dijadikan istri simpanannya. Sehingga kemudian dicurigai, sebenarnya praktek Gus Umar dan para santrinya itu hanyalah praktek perdukunan yang menyesatkan. Karena sebab itulah sang warga itu kemudian datang dan bercerita kepada Kang Ujang Bustomi. Dia berharap Kang Ujang bisa membongkar praktek menyimpang dari Gus Umar dan para santrinya itu. Dan mendengar cerita dari warga tersebutlah, Kang Ujang pun menjadi merasa sangat penasaran. Benarkah seorang putra dari kiai yang mempunyai pesantren besar itu melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama? Apalagi, Gus Umar ini juga dikenal sebagai ustadz yang memiliki banyak santri. Maka sebab itulah Kang Ujang kemudian mencoba datang ke tempat praktek pengobatan dari Gus Umar ini. Kang Ujang ingin bertabayun untuk mencari tahu kebenaran dari cerita warga tersebut. Dan ketika Kang Ujang sampai ke tempatnya, Kang Ujang menjadi yakin sepertinya cerita itu benar adanya. Gus Umar sang ustadz itu terlihat melakukan perbuatan yang tidak sesuai ajaran agama. Dengan gayanya yang sombong sok merasa hebat, dia terlentang di kursi dengan dipijit seorang yang dia akui sebagai calon istrinya. Dan beberapa santrinya sepertinya juga melakukan perbuatan yang tidak jauh berbeda. Dengan mengaku sebagai seorang vlogger dari Jakarta, Kang Ujang mencoba untuk menyampaikan tujuannya. Kang Ujang berkata, bahwa benarkah Gus Umar adalah putra Kiai Jibril yang memiliki pesantren besar itu? Dan benarkah Gus Umar bisa menyelesaikan setiap masalah seseorang yang minta bantuan kepadanya? Dengan gayanya yang angkuh, Gus Umar pun membenarkan pertanyaan dari Kang Ujang Bustomi, bahwa dia memang adalah putra dari Kiai Jibril yang terkenal itu. Dan dia juga bisa membantu semua permasalahan dari pasiennya, jika mereka bersedia menuruti kehendaknya. Dan benarkah Gus Umar juga bisa membantu memberikan pengasihan, penglarisan, pelet, hingga kirim santet, tanya Kang Ujang lagi. Gus Umar pun juga membenarkan perkataan dari Kang Ujang itu. Bahkan kemudian dia juga mengatakan bahwa telah sangat banyak orang yang datang kepadanya, termasuk para artis kota yang cukup terkenal itu. Mereka biasa meminta penglarisan dan pengasihan, dan Gus Umar telah bisa membantu menyukseskan urusan mereka semuanya. Mengapa Gus Umar yang seorang ustadz itu melakukan praktek yang demikian? Bukankah hal tersebut adalah perbuatan perdukunan yang menyesatkan? Dan mengapa pula Gus Umar juga biasa ditemani perempuan berpakaian terbuka yang bukan muhrimnya? Mendengar pertanyaan Kang Ujang yang demikian itu, terlihat Gus Umar menjadi emosi. Gus Umar kemudian berkata, "Siapakah Kang Ujang sehingga berani berkata demikian di hadapannya? Hal tersebut adalah urusan pribadinya." Gus Umar meminta Kang Ujang agar tidak mengatakan buruk kepada profesinya. Karena jika melakukan itu, Gus Umar akan menghajarnya seperti halnya yang dilakukannya kepada Ujang Bustomi. Mendengar perkataan Gus Umar yang demikian, Kang Ujang cukup terkejut. Benarkah Ujang Bustomi dari Cirebon itu pernah datang kepadanya? Di saat itulah Gus Umar dan para santrinya itu bercerita bahwa telah ada orang yang mengaku Ujang Bustomi dari Cirebon yang ingin menghentikan pekerjaannya. Akan tetapi, Ujang Bustomi itu kemudian dihajar Gus Umar dan bahkan diinjak-injak kepalanya. Sejak saat itulah tidak ada yang berani berkata buruk kepada Gus Umar. Dan mendengar cerita yang demikian itu, Kang Ujang pun mencoba untuk tersenyum. Kang Ujang yakin cerita Gus Umar itu hanya untuk menakut-nakutinya. Setelah itu Kang Ujang kemudian berkata untuk berpura-pura menyampaikan tujuannya, bahwa dia sebenarnya adalah tukang ojek yang ingin berkonsultasi kepada Gus Umar. Kang Ujang ingin agar Gus Umar bisa menjadikannya sukses dan kaya raya dari pekerjaannya sebagai tukang ojek itu. Mendengar perkataan Kang Ujang yang demikian, terlihat Gus Umar merasa sangat tidak menyukainya. Mampukah Kang Ujang yang tukang ojek itu bisa memberikan mahar yang banyak, sehingga dia ingin berkonsultasi kepada dirinya?
Kang Ujang kemudian mengaku tidak bisa memberi mahar yang banyak kepada Gus Umar. Setelah itulah tiba-tiba Gus Umar berdiri dan berkata, bahwa jika tidak bisa memberi mahar yang banyak, dia meminta Kang Ujang agar tidak bertemu dan meminta bantuan kepadanya. Dan sambil berlalu pergi, Gus Umar kemudian meminta santrinya untuk mengusir Kang Ujang. Males saya. Saya sebentar aja. Saya bawa uang cuma 50.000. Kamu 50.000 kok kasih Enggak ke usah. sini? Enggak usah ladenin. Kok nggak usah ladenin? Coba duduk. Mau ngapain? Kok mau ngapain? Lah, masa saya ditinggal? Jangan kayak gitu dong. Masa orang... Nggak ada tampang. Kok nggak ada tampang? Dan setelah terjadi cekcok yang panjang, akhirnya pertarungan itu pun tidak bisa terhindarkan lagi. Santri itu sangat marah, dan kemudian berusaha mengusir dan menghajar Kang Ujang Bustomi. Maka terjadilah pertarungan yang sangat hebat Kang Ujang dengan para santri dari Ustadz Umar itu. Cari dong. Ya kamu yang kurang ajar. Ya gua apa coba? Maka setelah berhasil mengalahkan para santrinya, Kang Ujang pun segera mendatangi Gus Umar dan berkata, bahwa hendaknyalah Gus Umar berhenti dari praktek dilarang Tuhan yang dilakukannya itu. Gus Umar adalah seorang ustadz putra dari kiai pemilik pesantren besar, seharusnya dia menjadi tauladan untuk kebaikan. Seharusnya Gus Umar mengajarkan ilmu agama yang lurus, tidak malah melakukan perbuatan menyimpang dan menyesatkan.
Gus Umar pun kembali sangat marah dengan perkataan dari Kang Ujang itu. Dan dengan kemarahannya, dia pun tidak ingin berpikir panjang lagi. Dengan seluruh kekuatan yang dimilikinya, dia pun berusaha menghancurkan Kang Ujang Bustomi. Ong wilaheng sekare jagat pinarat, datang dan hadir bantu saya. Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan Gus Umar itu memang sangat luar biasa. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimilikinya, mereka berusaha untuk saling menyerang dan menghancurkan. Dan tampaknya, dengan dibantu seorang perempuan tua, Gus Umar menjadi lawan yang cukup sepadan bagi Kang Ujang Bustomi. Walaupun beberapa kali ilmu hebat Kang Ujang menghantam, sang ustadz itu masih saja tetap tegak berdiri. Bahkan, dia juga berusaha berbalik untuk menghancurkan Kang Ujang dengan kekuatannya. Akan tetapi yang dihadapi Gus Umar adalah Kang Ujang Bustomi. Seorang tokoh spiritual hebat yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Ilmu hikmah yang diberikan Tuhan kepada Kang Ujang adalah ilmu suci yang diyakini penuh dengan keberkahan. Ilmu hikmah itu sangat hebat dan dimiliki oleh orang luar biasa yang mengagumkan. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan setan. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa menghancurkan. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis dari Gus Umar. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, Ustadz sesat itu harus mengakui ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya,
Gus Umar yang tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuh Gus Umar, sehingga ilmu itu seperti menghancurkan dirinya. Namun sayang, ketika Kang Ujang belum sepenuhnya bisa menghancurkannya, sang ustadz itu kabur melarikan diri. Kang Ujang sengaja membiarkan Gus Umar itu pergi. Kang Ujang mencoba ingin lebih dulu menyadarkan para santri dan pengikutnya. Juga para perempuan yang menjadi kurban bejat dari Gus Umar dan santrinya. Kang Ujang mengatakan, hendaknyalah mereka tidak percaya dengan Gus Umar itu. Walaupun dia dikenal sebagai ustadz, juga anak dari kiai besar dan terkenal. Tetapi tabiatnya sungguh tidak mencerminkan statusnya. Gus Umar itu tidak lebih dari pengikut iblis, yang ingin menghancurkan akhlak dan pekerti manusia. Semoga para pengikut Gus Umar itu tersadar, dan kemudian kembali kepada jalan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh edukasi dan kemuliaan ini. Ambillah sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap, kisah dakwah yang mulia ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak rahmat-Nya kepada kita semuanya.